Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti pembelajaran dari awal sampai selesai. Pada kesempatan kali ini, materi yang kita akan pelajari ialah bab tentang puasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan terlebih dahulu mengabsen kalian, dan kalian apabila Bapak sebut namanya tolong mengacungkan tangan dan mengucap hadir ya. Adam, hadir Pak. Musa, hadir Pak. Ibrahim, hadir Pak. Muhammad, hadir Pak. Nah, alhamdulillah semuanya sudah lengkap ya pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya anak-anak semua menyiapkan peralatan pembelajaran agar nanti bisa mencatat hal-hal apa saja yang sekiranya penting dalam penyampaian Bapak. Marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Dipersilahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi puasa. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian puasa, rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, serta pembatal bagi orang yang puasa tersebut. Dan nanti Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Bagi siapa saja yang dapat menjawab pertanyaan akan Bapak berikan nilai. Pengertian puasa. Puasa secara bahasa berarti menahan, sedangkan secara istilah ialah menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, dan yang lainnya dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Dasar perintah untuk berpuasa ialah Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang perlu diperhatikan, puasa di sini dimaksudkan adalah puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan atau puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Begitupun bila membaca literatur Arab klasik, kata puasa seringkali dimaksudkan sebagai puasa Ramadan. Jadi puasa itu ada puasa yang wajib dan ada puasa yang sunnah. Perintah puasa turun pada abad kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Hukum puasa adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat yang mampu untuk berpuasa, dalam arti tidak sedang dalam kondisi yang menghalangi pelaksanaan puasa seperti sakit, tua renta, hamil, ataupun musafir berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu rukun-rukun berpuasa.
Rukun puasa secara garis besar ada dua. Yang pertama niat, seperti nawaitu shoma godin an ada'i qadri syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, seperti itu niat untuk berpuasa Ramadan. Lalu yang kedua ialah menghindari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa tersebut, seperti makan, minum, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, dan yang lain sebagainya. Lalu ada syarat-syarat untuk orang yang berpuasa. Yang pertama ialah beragama Islam. Jadi selain orang yang beragama Islam itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua ada berakal dan balik. Nah, jadi anak-anak kecil yang belum balik itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya ada suci dari haid dan nifas. Yang selanjutnya tidak dalam masa berpergian atau dalam musafir. Yang terakhir mampu untuk melaksanakan puasa tersebut. Lalu selanjutnya ada sunnah-sunnah ketika kita dalam berpuasa. Yang pertama ada mengakhirkan waktu makan sahur. Nah, jadi untuk makan sahur lebih baiknya mendekati waktu imsak, karena ketika saat itu kondisi tubuh kita memerlukan makanan, dan ketika kita makannya pada waktu mendekati imsak maka kita akan lebih kuat nantinya untuk berpuasa di siang hari. Lalu yang kedua ada menyegerakan berbuka puasa, artinya tidak boleh melambat-lambatkan dalam berbuka puasa. Nah, selanjutnya ada berbuka dengan kurma atau air putih. Menghindari berbuat maksiat seperti dusta, menggosip orang lain, berbohong. Lalu meninggalkan nafsu meski tidak membatalkan puasa. Dan yang terakhir, tidak mencicipi makanan untuk berbuka puasa. Nah, seperti itu sunnah-sunnah ketika kita dalam keadaan berpuasa. Pembatal-pembatal dalam berpuasa. Jadi pembatal berpuasa ini ada beberapa. Salah satunya ialah seperti makan dan minum di siang hari dengan sengaja. Artinya apabila kita dalam keadaan lupa, maka puasa tersebut tidaklah batal. Lalu muntah dengan sengaja, memasukkan benda ke lubang yang 6, yaitu lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, dan lubang kedua kemaluan kita. Lalu yang terakhir berhubungan suami istri dan yang lain-lain. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak penjelasan tentang materi berpuasa pada kali ini. Nah, sekarang kalian Bapak beri waktu 5 menit untuk mengingat-ingat kembali lagi materi yang telah kalian catat, yang telah kalian dengar dari penjelasan Bapak ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kalian. Bagi siapa yang bisa menjawab akan Bapak berikan nilai tambahan bagi dirinya. Bisa dipahami? Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud puasa secara bahasa dan secara istilah? Saya Pak. Nah, pengertian puasa secara bahasa berarti menahan, lalu secara istilah ialah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari makan, minum, dan yang lainnya, dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, seperti itu Pak penjelasan tentang pengertian puasa. Bagus jawaban dari Adam. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Sebutkan dalil yang mewajibkan bagi kita untuk berpuasa. Saya Pak. Jadi dalil tentang kewajiban kita mengerjakan puasa itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, seperti itu Pak. Bagus, sangat tepat jawaban dari Ibrahim. Lalu pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 3. Sebutkan dan jelaskan rukun-rukun berpuasa.
Saya Pak, jadi rukun puasa itu hanya ada dua. Yang pertama ialah niat, yaitu niat kita yang diucapkan ketika pada malam hari, seperti nawaitu shoma godin an adaid fi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang dalam hatinya sengaja aku berpuasa bulan Ramadan tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Lalu rukun yang kedua ialah menghindari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa tersebut, seperti makan, minum, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi dua tersebut rukun-rukun berpuasa Bapak. Alhamdulillah. Nah anak-anak, saya kira kalian semua sudah mengerti dan memahami ya apa itu puasa, bagaimana rukun puasa dan syarat-syarat puasa serta pembatal-pembatal dalam ibadah puasa tersebut. Karena masih ada waktu beberapa menit, Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Mohon disimak dan disimpulkan nantinya apa poin utama dari video tersebut yang berhubungan dengan materi puasa pada pembelajaran kali ini. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, apa poin utama yang dapat kalian simpulkan? Ada yang berani atau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, dipersilahkan. Saya Pak. Nah, jadi dalam video tersebut pelajaran yang terpenting kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang yang berkecukupan dari segi makanan, ekonomi, tempat tinggal, kita harus pandai-pandai bersyukur karena dalam video tersebut masih banyak orang-orang yang tidak dapat makan, tidak dapat tempat tinggal yang layak, tidak memiliki pakaian yang layak. Nah, sehingga kita diberikan pelajaran berupa berpuasa agar nantinya kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dari puasa tersebut kita juga belajar bagaimana kita mengendalikan diri kita dari hawa nafsu kita, sehingga kita dapat merubah diri kita dari yang asalnya tidak baik menjadi yang lebih baik. Nah, mungkin seperti itu Pak. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Bapak ingatkan kembali kepada anak-anak semua untuk selalu belajar, dan belajar. Dan tak lupa pula ilmu yang telah kalian dapat dari guru-guru kalian itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebaik-baik ilmu ialah ilmu yang diamalkan. Baik anak-anak, sekali lagi Bapak memohon maaf apabila ada penyampaian dari Bapak yang keliru atau salah, dan Bapak mengucapkan terima kasih sih sebesar-besarnya kepada kalian karena telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.